2026 ya. Oke, silakan bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para panelis memperkenalkan diri. Nama saya Rakasa Divalri Putra, biasa dipanggil Rakas. Saya berasal dari Bangka Belitung, tepatnya Pulau Bangka. Saya merupakan lulusan S1 Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota ITENAS Bandung. Saat ini saya bekerja sebagai PNS di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang. Dalam pekerjaan saya berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dengan latar belakang pekerjaan tersebut, saya melihat langsung bagaimana rentannya suatu daerah jika struktur ekonominya tidak terdiversifikasi dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin melanjutkan studi ke program studi pembangunan di Institut Teknologi Bandung dengan mengangkat isu transformasi ekonomi daerah melalui ekonomi biru. Sekian, Kak. Apa urgensinya sekarang apa ambil studi lanjut, Mas? Baik, untuk urgensinya adalah daerah saya saat ini em, mengalami kontraksi dari laju pertumbuhan ekonomi, Kak. Yang sebelumnya kita itu di angka 5,32%, tapi pada tahun 2024 minus 2,30%. Setelah saya lakukan pembedahan PDRB, ternyata sektor industri pengolahan yang menjadi kontribusi terbesar kedua itu mengalami kontraksi yang dari yang sebelumnya 17,36% menjadi minus 30,27%. Nah, hal ini menjadi suatu isu di mana laju pertumbuhan ekonomi kami minus sampai dengan menjadi minus dikarenakan adanya sektor ekonomi, struktur ekonomi yang terkontraksi secara signifikan dikarenakan adanya isu pada saat itu adalah korupsi di sektor pertambangan timah. Nah, di sisi lain, Kota Pangkal Pinang ini memiliki potensi dari pesisirnya. Nah, dengan begitu saya melihat potensi ini, saya ingin mengembangkan ekonomi biru. Konsep ekonomi biru yang menjadi urgensi juga di pusat dan juga sudah diamanatkan oleh RPJMN maupun Astacita. Oleh karena itu, saya ingin mengambil studi lanjut untuk mensukseskan program ekonomi biru ini menjadi salah satu struktur ekonomi alternatif selain industri pengolahan. Seperti itu, Kak. Hmm, oke lah, ada aspirasi gitu. Nah, terus kenapa pilih di dalam negeri? Kan sekarang lagi ngetren tuh ya, yang keluar negeri. Kenapa kenapa nggak dicoba tuh? Baik, terima kasih, Pak. Menurut saya, isu saya itu lebih relevan di dalam negeri karena untuk isu terkait pesisir ini, saya merasa lebih cocok di dalam negeri dan juga dekat dengan kondisi yang ada dan juga dekat dengan pekerjaan saya. Dan juga itu juga kenapa menjadi alasan saya memilih ITB karena memang di ITB itu mendukung untuk penyelesaian isu saya karena di situ ada mata kuliah terkait pembangunan sistem pesisir dan kelautan secara terpadu yang mana saya pandang itu menjadi salah satu mata kuliah yang dapat mendukung penyelesaian isu saya. Dan juga di kampus tersebut ada dosen yang sudah relevan dengan daerah saya. Yang pertama itu adalah Pak Prof. Ridwan Sutriyadi yang pernah melakukan kajian di Kota Pangkal Pinang maupun juga Pak Al-Hilal Furqon yang pernah juga menyusun kajian di daerah saya. Jadi relevansi dengan isu yang saya angkat itulah menjadi alasan saya mengapa memilih kampus dalam negeri. Seperti itu, Kak. Ya, nah terus bisa nggak Mas dikoneksikan gitu ya? Nanti kalau belajar di tempat ini, tepatnya memang apa sih ya yang harapannya akan didapat gitu, yang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah yang tadi dibahas. Baik, yang harapan yang saya dapat adalah terkait multidisiplin dari program Magister Studi Pembangunan, di mana di program itu secara kurikulum mengkoneksikan atau mempelajari sektor-sektor seperti dari ekonomi pembangunannya, lalu juga ada pesisirnya, juga ada pembangunan berkelanjutan, yang mana kalau kita ketahui konsep ekonomi biru ini menggabungkan tiga pilar. Yang pertama pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial. Nah, untuk menggabungkan tiga pilar tersebut, tentunya kedalaman analisis multisektor itu yang perlu saya dapatkan. Jadi harapan saya dengan mengambil program Magister Studi Pembangunan ini, saya mendapatkan kedalaman analisis itu untuk membantu saya menyelesaikan isu.
Oke, nah sekarang kalau dibicarakan nanti ke depannya kamu melihat secara jangka panjang dalam range 10-20 tahun gitu ya. Kamu melihat diri kamu eh, berada di posisi apa sih? Baik, di 10-20 tahun ke depan, tentunya saya masih berada di Kota Pangkal Pinang. Saya melihat bahwa saya sebagai ASN, saya berkomitmen untuk terus berkontribusi dan bertindak nyata untuk Kota Pangkal Pinang. Karena saya sebagai ASN, tentunya di 10 tahun, 10 atau 20 tahun ke depan, saya ingin merealisasikan kontribusi-kontribusi yang sudah saya susun. Dan juga di 10-20 tahun kemudian, saya menginginkan bahwa ekonomi biru ini menjadi salah satu sektor yang sudah mampu menjadi alternatif untuk memberikan dampak bagi struktur ekonomi Kota Pangkal Pinang, bukan hanya perdagangan ataupun juga industri pengolahan. Jadi saya melihat 10 atau 20 tahun kemudian, tahun ke depan saya sudah mampu merealisasikan kontribusi saya tersebut. Sebenarnya dalam kamu mencapai goals, aspirasi-aspirasi kamu gitu ya dalam jangka pendek maupun hingga jangka panjang, bisakah kamu identifikasi ya masalah-masalah atau tantangan obstacle apa aja yang kamu akan hadapi gitu? Gimana cara kamu atasi? Baik, tentunya karena saya sebagai ASN, obstacle terbesar itu adalah dari prioritas kepala daerah, yang mana kepala daerah ini tentunya memiliki visi misi dan juga program-program prioritas yang telah mereka susun sebelumnya. Akan tetapi saya yang berposisi sebagai PNS di bidang perencanaan, itulah tugas saya untuk menganalisis isu-isu yang ada. Dan juga saya menganalisis solusi-solusi atau strategi-strategi apa untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah kami susun. Nah, inilah yang menjadi masukan atau suplemen bagi kepala daerah saya untuk menjadi landasan mengambil kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah obstacle-nya eh, implementasi program ini bukan hanya dari sisi fisik atau pekerjaan-pekerjaan yang kasat mata, tapi juga dari sisi kelembagaannya. Karena memang untuk merealisasikan eh, konsep ekonomi biru ini tidak hanya bisa dari satu sektor, tetapi juga harus melibatkan lintas sektor. Oleh karena itu, untuk mengkoordinasikan lintas sektor ini tentunya kita memiliki kendala-kendala. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentunya kita akan berkolaborasi dengan membentuk tim atau membentuk suatu dasar atau landasan pijakan berupa dokumen master plan ekonomi biru yang menyinkronkan program-program kegiatan dari OPD-OPD atau lintas OPD yang tujuan besarnya adalah untuk merealisasikan konsep ekonomi biru ini. Nah, dokumen inilah yang menjadi pijakan bagi perangkat-perangkat daerah agar tujuannya selaras. Seperti itu, Kak. Mungkin itu aja dari saya ya. Saya mungkin lanjutkan ke Nada, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Patrick. Selamat malam Kak Rekas. Malam, Bu Nada. Ya, saya Nada dan menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Patrick. Saya ada beberapa yang terfokus pada pertanyaan rencana studi. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi keunggulan kurikulum yang ada di jurusan yang Anda pilih yang benar-benar relevan dengan masalah yang Anda ingin selesaikan. Baik, tentunya untuk rencana studi yang akan saya ambil, ada 3 mata kuliah pilihan yang benar-benar mendukung untuk penyelesaian isu yang akan saya selesaikan. Pertama yaitu pembangunan pesisir, sistem pembangunan pesisir dan kelautan secara terpadu. Ini membantu saya untuk menyusun konsep pembangunan daerah pesisir, bagaimana eh, konsep besar dari ekonomi biru ini adalah mengembangkan daerah pesisirnya. Oleh karena itu, dengan saya mempelajari mata kuliah tersebut, ini sangat membantu saya untuk membangun konsep ekonomi biru yang lebih baik. Yang kedua yaitu ekonomi pembangunan lanjut. Nah, ini untuk membantu saya bagaimana menganalisis struktur ekonomi, mulai dari PDRB dengan metode analisis Elkis, SafeShare, multiplier effect, dan lain sebagainya. Itu membantu saya untuk menganalisis ekonomi, bagaimana dampak ekonomi biru ini. Lalu yang ketiga, mata kuliah pembangunan kelanjutan. Nah, pembangunan kelanjutan ini membantu saya untuk membangun atau merencanakan bagaimana suatu daerah itu
selain hanya sektor ekonominya yang dieksplorasi, tetapi juga harus memperhatikan sisi lingkungannya agar eh, daerah kita masih berkelanjutan dan tidak memberikan dampak-dampak yang buruk di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik. Lalu, kenapa memilih master di studi pembangunan ITB dibanding kampus lainnya? Mungkin lebih fokus pada ekonomi, karena melihat dari background dan juga rencana kontribusi kamu, rencana memang di fokus pada ekonomi. Lalu, kenapa memilih ITB? Baik, kenapa memilih ITB? Pertama, saya menilai relevansi terhadap daerah saya itu penting bagi saya. Karena jika saya memiliki dosen-dosen yang mengetahui terhadap daerah saya, tentunya ini menjadi dalam proses pembelajarannya menjadi memberikan saya analisis-analisis yang lebih dekat dengan daerah saya. Yang yaitu Bapak Ridwan Sutriyadi itu pernah menyusun kajian potensi dan identifikasi isu infrastruktur di Kota Pangkal Pinang. Dan yang kedua, Pak Al Hilal Furqon itu pernah menyusun evaluasi dan arah pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, yang pernah disusun oleh kajian Pak Al Hilal ini sangat relate dengan apa yang ingin saya selesaikan karena metode analisis yang digunakan dalam kajian tersebut dia juga menganalisis ekonominya, baik itu dari analisis Elki, analisis Sifser, analisis IO, multiplier effects, dan juga analisis spasialnya. Nah, ini ada kedekatan ada relevansi secara metode maupun juga kedaerahan yang ada di daerah saya seperti itu. Ya, lalu eh, tadi kamu mention banyak tentang permasalahan yang akan diselesaikan ya dengan menggunakan apa namanya dengan memilih Magister Studi Pembangunan di ITB. Lalu kenapa masalah ini tuh lebih urgent kalau dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan dari sektor yang lain? Baik, permasalahan ini urgent karena memang dampaknya sudah nyata terlihat dari sisi ekonomi kami, Kak. Di tahun 2024 itu secara PDRB kita jauh merosot, Kak. Dan ini dampaknya terhadap pembangunan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Karena secara PAD, pendapatan asli daerah kita juga menurun. Hal ini berdampak pada anggaran daerah yang akan melakukan pembangunan di daerah kami. Jadi ketika ekonomi menurun, PAD menurun, pembangunan di daerah kami pun menjadi terhambat. Oleh karena itu saya merasa ini isu yang sangat urgent untuk diselesaikan karena dengan adanya permasalahan ini saya harap dengan isu yang akan saya selesaikan itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah saya. Tantangan apa namanya tantangan dari kebijakan yang kamu plan untuk apa namanya canangkan. Ini kan berarti nanti jatuhnya ke kebijakan yang atau policy makers. Lalu Yes. kira-kira tantangannya itu apa? Hambatan ketika ketika kamu mencoba untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, kira-kira apa hambatan yang akan terjadi dan apa solusi yang mungkin sudah kamu prevent? Baik, tentunya hambatan terbesar adalah pada saat implementasi adalah prioritas dari kepala daerah dan juga adanya penerimaan dari masyarakat. Akan tetapi dengan posisi saya sebagai ASN di bidang perencanaan, tentunya ketika konsep yang sudah saya susun itu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, baik itu dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun dokumen jangka panjang, dan biasanya dokumen perencanaan kita itu sudah dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini yang menjadi legal statement bagi dokumen yang saya susun, yang mana analisanya sudah saya integrasikan, yang ini akan mempermudah kami untuk mengimplementasikan rencana tersebut, Kak. Oke, dari esainya tadi kamu mention bahwa ketergantungan pada sektor timah itu menjadi masalah utama di sini. Lah, pertanyaan dari saya itu bagaimana Anda memastikan kalau itu merupakan root cause, bukan hanya gejala? Baik, eh
karena kita lihat dari secara tren pertumbuhan ekonomi itu untuk di sektor industri pengolahan itu selalu positif, Kak. Itu tidak pernah negatif kecuali pada saat COVID tahun 2020. Nah, ini di tahun 2024 ini ketika ada kasus korupsi bidang timah itu langsung terjadi kontraksi di sektor industri pengolahan ya, dengan angka minus 2,30%. Yang sebelumnya di sektor sektor tersebut tidak pernah minus. Maaf, maksud saya minus 30,27%, yang mengakibatkan secara laju pertumbuhan ekonomi kita minus 2,30%. Nah, inilah yang saya analisis sebagai emang gejala menjadi akar permasalahan dari laju pertumbuhan ekonomi kami yang minus seperti itu, Kak. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kalau misalnya pemerintah harus milih, kan ada memperkuat sektor timah atau mengembangkan ekonomi biru. Nah, itu kira-kira prioritasnya yang mana? Terus, kenapa harus diprioritaskan? Baik, di sini saya menyadari bahwa ekonomi biru ini dalam jangka pendek tentunya tidak bisa langsung bersaing dengan sektor industri pengolahan yang ada timahnya. Tetapi di sini saya melihat potensi bahwa ekonomi biru ini mampu dikembangkan karena kita berada di pesisir dan juga ini menjadi sorotan bagi pemerintah pusat. Dan bagaimana Asta Cita Presiden nomor 2 itu sudah menstate bahwa ketahanan pangan melalui ekonomi biru. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kami di daerah bahwa pemerintah pusat saja sudah mau mendukung konsep ekonomi biru ini, dan juga pemerintah pusat juga memiliki program Kampung Nelayan Merah Putih yang ini juga menjadi potensi bagi kami yang memiliki kampung nelayan untuk mengusulkan program tersebut diimplementasikan di daerah kami. Dan untuk sektor industri pengolahan tentunya ini tidak bisa kita katakan dapat digantikan dengan sektor ekonomi biru karena secara basis dia memang sudah kuat untuk kontribusinya terhadap PDRB Kota Pangkal Pinang. Jadi saya rasa jika eh, ekonomi biru ini langsung dapat menggantikan, saya rasa memang tidak bisa secara langsung, akan tetapi saya mendorong bahwa ekonomi biru ini dapat berkembang walaupun perlahan, seperti itu, Kak. Oke, baik. Em, ya, mungkin let's say tadi Anda bilang bahwasanya ekonomi biru ini memang belum bisa kalau misalnya langsung terlihat hasilnya ya, memang harus sustain. Tapi kalau misalnya dalam 10 tahun ke depan, ekonomi biru ini memang belum berhasil, let's say, bukan gagal lah, let's say belum berhasil meningkatkan PDRB. Lalu apa yang akan em, apa ya akan Anda lakukan sebagai backup? Apakah ada plan plan B, C atau Anda akan mengubah strategi? Baik, jika memang belum berhasil, tetapi saya yakin sebenarnya walaupun dia belum bisa menjadi kontributor bagi PDRB secara signifikan, tetapi ekonomi biru ini sudah mampu berdampak paling tidak bagi masyarakat pesisirnya. Karena fokus ekonomi biru ini kan kita fokuskan kepada masyarakat pesisir yang mayoritas penghasilannya sebagai nelayan. Nah, walaupun secara kontribusi dia tidak mampu menjadi sektor yang berkontribusi terhadap PDRB, tetapi dampak dari kontribusi saya ini dia sudah mampu mensejahterakan bagi nelayan-nelayan yang ada di pesisir Kota Pangkal Pinang. Paling tidak seperti itu, Kak. Saya yakin dampaknya tetap ada bagi masyarakat. Walaupun secara global, secara signifikan belum banyak berdampak terhadap PDRB secara keseluruhan. Seperti itu, Kak. Em, Pertanyaan terakhir dari saya, mengapa kami harus mendanai Anda dibandingkan kandidat lain yang mungkin isunya lebih nasional? Tadi kan Anda di sini kan terfokus kepada pemberdayaan masyarakat yang ada di Pangkal Pinang ya, sangat apa namanya isunya memang masih daerah. Lalu kenapa kami harus mendanai isu yang mungkin spesifik dibandingkan kandidat lain yang mungkin memang urgensinya untuk masyarakat yang lebih luas sehingga penerima manfaatnya juga akan lebih banyak. Baik, terima kasih, Kak. Tentunya eh, isu yang saya angkat ini sebenarnya bukan hanya untuk daerah saya saja, tetapi memang sudah menjadi amanat dalam RPJMN dan lampiran 2 itu mengatakan bahwa program
atau tema pembangunan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu adalah Mandala Ekonomi Biru dan Pariwisata Berkualitas. Artinya, pemerintah pusat sudah mengatakan bahwa itulah prioritas pembangunan di daerah kami. Dan dengan saya mengangkat tema ekonomi biru ini, tentunya saya ingin menyelaraskan perencanaan-perencanaan yang ada di daerah itu selaras dengan perencanaan-perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Sehingga implementasi yang ada di daerah itu mendukung program pusat. Karena indikator ekonomi biru ini juga menjadi indikator di daerah, di Kota Pangkal Pinang, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun indikator yang ada di nasional dalam dokumen perencanaannya. Jadi, untuk menyumbang angka indikator itu tentunya berangkat dari daerah kami sendiri, dari Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang menyumbangkan angka ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyumbangkan angka ke nasional sehingga jika dikatakan tidak berdampak secara isu kami tidak berdampak secara nasional, saya rasa itu tidak tepat karena memang secara nasional saja pemerintah pusat sudah mengamanatkan kami untuk fokus pada ekonomi biru seperti itu, Kak. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya saya persilahkan ke Pak Riko. Baik, terima kasih Kak Nada. Selamat malam Mas Rakasa ya. Malam, Kak. Iya, paling aku mau reiterate beberapa hal yang tadi juga udah disampaikan sama Kak Patrick dan juga Kak Nada gitu. Cuman ada beberapa hal yang mau aku reconfirm gitu ya. Jadi dari penjelasannya Mas Rakasa sendiri dan juga dari esai yang dikirim personal statement macam-macam, sekarang kan sebagai ASN gitu ya jatuhnya. Dan tadi juga udah dijelaskan juga sebenarnya kenapa sih atau urgensi yang menyebabkan Mas Rakasa ingin lanjut studi lanjut gitu. Nah, sebenarnya aku pengen merekonfirm itu lagi. Sebenarnya kan kalau jadi ASN kan udah enak ya, dalam arti ada kestabilan, kemudian ya kita bisa bilang tiap bulan gaji pasti masuk, kemungkinan untuk laid off juga lumayan sedikit, macam-macam. Jadi just continue the life gitu aja ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terlepas dari memang pengen kontribusi macam-macam, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi awalnya tercetus pengen studi lanjut gitu. Kok mau-maunya gitu ya. Udah hidup enak, terus kemudian direpotkan dengan harus sekolah, bikin skripsi, macam-macam. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu? Gitu. Baik, tentunya ini berbicara sebenarnya terhadap tanggung jawab saya sebagai ASN. Tanggung jawab saya Hmm, sebagai ASN itu kembali lagi ke masyarakat. Saya melihat dampak dari ketergantungan ekonomi ini langsung kepada masyarakat. Tidak jauh sebenarnya. Di keluarga saya yang latar belakangnya berprofesi sebagai di sektor pertambangan saja sampai saat ini tidak bekerja lagi karena harus dirumahkan karena industri timahnya tutup seperti itu. Nah, dari lingkaran terdekat saya saja saya melihat dampak itu sungguh nyata. Apalagi di masyarakat luas. Ketika sektor timah ini jatuh, daya beli masyarakat turun, tentunya banyak pedagang-pedagang atau UMKM-UMKM yang pendapatannya juga turun. Dan ini berdampak sekali terhadap roda ekonomi yang ada di Kota Pangkal Pinang. Oleh karena itu, saya merasa urgensi saya untuk mengambil S2 itu untuk menyelesaikan isu ini dan ini menjadi sangat urgent bagi saya. Karena ini menjadi tanggung jawab saya sebagai ASN, bagaimana saya harus menyelesaikan isu ini. Terlebih saya berada di posisi sebagai di bidang perencanaan yang mana sebagai untuk program-program pemerintah itu hulunya ada di perencanaan seperti itu, Kak. oke. Nah, terus kalau misalkan nih pengen terjun langsung, pengen membantu macam-macam gitu ya. Secara personal kan sebenarnya secara praktikal ya bisa aja kan langsung bantu. Kenapa harus pakai sekolah gitu. Toh sekolah kan cuma juga kalau S2 kan juga cuma 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Apakah menurut Mas sendiri itu bisa dibilang cukup gitu ya untuk beberapa tahun ke depan? Dalam arti, apakah dengan sekolah 2 tahun atau 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun itu relatif cukup untuk sebagai bekal gitu? Kok aku rasanya tidak cukup ya kalau aku lihat. Gimana tuh? Baik, pertama karena memang saya memiliki latar belakang S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, ilmu yang saya miliki saat ini memiliki batasan-batasan dari sisi untuk menganalisis dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu Hmm, memang untuk melanjutkan studi S2 ini menjadi penting bagi saya dalam
magister studi pembangunan terutama karena dalam proses pembelajarannya ketika saya lihat kurikulumnya dia mengintegrasikan dari berbagai multidisiplin ilmu. Nah, jadi saya rasa memang walaupun dalam jangka pendek perkuliahan, saya melihat bahwa output yang diharapkan dari program itu sangat baik atau sangat tepat untuk menyelesaikan isu yang saya angkat. Seperti itu, Kak. Hmm, oke. Oke, paling berikutnya lebih ke personal lagi ya. Sebenarnya bagaimana sih orang-orang melihat sosok Mas Rakasa ini setiap harinya? Atau mungkin pertanyaannya lebih ke arah bagaimana orang lain ataupun Anda mendeskripsikan diri Anda sendiri? Baik. Eh, saya kalau dalam dunia pekerjaan, saya merupakan orang yang pekerja keras dan juga saya merupakan orang yang solutif dalam menyelesaikan isu-isu yang ada atau permasalahan-permasalahan yang ada di kantor. Seperti pada tahun 2022 ketika ada permasalahan di daerah saya, kita pernah mendapatkan bantuan instalasi pengolahan lumpur tinja dari pusat dan itu tidak berjalan sama sekali. Itu sudah lama sebelum saya bergabung PNS itu tidak berjalan. Nah, saya mempelajari kebijakan-kebijakan yang ada, mempelajari peraturan-peraturan bagaimana sebenarnya untuk menjalankan instalasi pengolahan lumpur tinja ini. Ternyata kewenangan yang ada saat ini yang berada di Dinas Lingkungan Hidup itu tidak tepat dan harusnya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh karena itu saya menginisiasi untuk meriklas aset itu untuk dipindahkan aset itu dari DLH ke PU. Dan akhirnya itu terrealisasi di tahun 2023 dalam bentuk berita acara bahwa IPLT ini harus dijalankan oleh Dinas PUPR dan alhasil sampai saat ini instalasi pengolahan limbah tinja itu mampu mampu melayani masyarakat-masyarakat untuk menyedot tinja-tinja atau limbah-limbah yang ada di rumah mereka dan juga itu sudah menghasilkan PAD yang targetnya terus meningkat setiap tahun seperti itu, Kak. Oke. Kemudian lebih lanjut, kita ngomongin soal gaya kepemimpinan gitu ya, atau gaya untuk memimpin suatu kelompok ataupun diri sendiri. Kira-kira gimana sih seorang Mas Rakasa ini mendeskripsikan gaya kepemimpinannya sendiri? Baik, saya mendeskripsikan gaya kepemimpinan saya itu eh, membaur, Kak. Jadi ketika saya menjadi pemimpin itu saya tidak merasa saya sebagai pemimpin yang berada di depan mereka, tetapi saya berada di samping mereka bersama-sama bekerja dan juga menyelesaikan suatu permasalahan. Saya tidak menganggap orang yang berada di bawah saya atau di bawah di keanggotaan saya itu sebagai bawahan atau juga orang yang bisa saya suruh-suruh seenaknya. Tetapi saya tentunya memberikan contoh bagaimana suatu pekerjaan itu diselesaikan dengan baik, juga memberikan arahan yang jelas serta membagi job desk atau tupoksi sehingga pekerjaan itu dapat selesai dengan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Hmm, oke. Nah, berikutnya ada nggak sih suatu eh, keputusan gitu ya yang Anda ambil selama ini yang itu Anda rasa adalah keputusan terbaik yang pernah Anda ambil? Kalau misalkan ada apa keputusan itu? Baik, tentunya ada Kak, yaitu keputusan saya untuk eh, mendaftar sebagai PNS sebenarnya. Sebenarnya Hmm, saya merupakan awalnya saya tidak tidak ada maksudnya bukan prioritasnya menjadi PNS pada saat itu. Saya memilih untuk pekerjaan swasta, tetapi memang saya diamanatkan oleh orang tua saya untuk menjadi ASN pada saat itu dan saya mengambil keputusan ini dan ternyata memang keputusan ini adalah keputusan yang terbaik saya rasa karena dengan saya menjadi ASN kontribusi saya terhadap masyarakat itu lebih dapat berdampak ketika saya menjadi ASN karena kebijakan-kebijakan yang saya analisis yang saya beri masukan ternyata itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat dan ini menjadi refleksi bagi saya ternyata keputusan yang saya ambil ini sudah tepat seperti itu sih Kak. hmm, oke. Nah, terus bagaimana juga Anda eh, merancang gitu ya, merancang sebuah perencanaan untuk menghadapi suatu kegagalan? Apakah Anda termasuk orang yang punya plan B, C, D sampai Z atas suatu kegagalan atau ya udah let it go aja, let it flow aja? Baik, tentunya saya memiliki hal tersebut Kak sebagai contoh pada saat pendaftaran LPDP Batch 2 tahun 2025 itu saya mengalami kegagalan di tes bakat skolastik. Hmm. Ketika itu saya sempat ngedown secara mental kan tetapi saya refleksi sejenak, refleksi mengevaluasi diri di mana titik kelemahan saya dan saya melihat
ada subtes-subtes yang saya memiliki kelemahan di situ. Setelah itu saya memiliki langsung menyusun rencana seperti apa saya ke depannya untuk mendaftar lagi. Lalu saya membeli buku-buku tes-tes soal, saya mengikuti kanal-kanal sosial media untuk belajar tes-tes seperti itu sehingga saya memutuskan untuk mengambil LOE di ITB yang mana untuk LOE ITB itu juga memerlukan tes potensi akademik Bappenas yang secara struktur tes itu hampir sama lah dengan tes bakat skolastik. Dan di situ saya belajar lebih giat, saya mengevaluasi, alhasil saya mendapatkan nilai di atas 500, yang mana passing grade dari ITB itu sebenarnya 475. Jadi saya menganggap itulah sebagai bentuk rencana atau plan yang sudah saya susun dan akhirnya berhasil seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya Anda itu termasuk orang yang uh, scholarship oriented, school oriented, atau keduanya? Baik, sebenarnya saya lebih ke school oriented, Kak. Karena scholarship oriented ini sebagai sarana saja, sarana pendukung bagi saya untuk sekolah seperti itu. Karena saya memiliki keterbatasan dari sisi dana untuk sekolah, jadi tujuan besar saya adalah sekolah untuk mendapatkan apa yang ingin saya selesaikan isu tadi, mendapatkan ilmu-ilmu untuk meningkatkan kapasitas, tapi beasiswa ini sebagai pendukung saya untuk merealisasikan rencana-rencana yang sudah saya punya. Oke. Kalau misalkan school oriented, berarti harusnya kalau nggak mendapat beasiswa LPDP juga nggak apa-apa dong. Anda bisa mengajukan beasiswa ke tempat lain, kan school oriented. Iya kan? Baik. Gimana Ya, tuh? jadi memang saya juga sebelumnya pernah beberapa kali mendaftarkan beasiswa di tempat lain, Kak. Tetapi LPDP ini merupakan satu-satunya beasiswa yang memiliki fleksibilitas untuk memilih jurusan yang relevan dengan isu yang saya angkat. Sebelumnya saya pernah mendaftar di beasiswa Bappenas, akan tetapi secara pilihan studi atau pilihan kampus itu sudah dikunci atau sudah paket-paket dari Bappenas, sehingga untuk menyelesaikan isu yang ada di daerah saya itu memiliki keterbatasan dan LPDP ini memiliki keluasan itu karena LPDP secara inklusif memberikan keterbukaan bagi kita untuk memilih sekolah sesuai kebutuhan, pilihan studi sesuai kebutuhan, seperti itu, Pak. Oke, berarti coba saya tanya sekali lagi. Kalau misalkan ternyata seleksi LPDP nggak lolos, tadi kan katanya sekolah oriented. Berarti akan tetap sekolah atau tetap nunggu beasiswa? Kan sekolah oriented. Berarti kan kalau sekolah oriented, aku boleh ngomong nggak sih kalau gini? Ya udah, kalau beasiswa kan beasiswa cuma supporting. Kalau misalkan nggak dapat ya pakai duit sendiri gitu. Kan sekolah oriented. Gimana tuh? Baik, tentunya seperti untuk sekolah ini sebenarnya saya memiliki keterbatasan anggaran, Kak. Itulah saya Hmm. memerlukan LPDP ini karena supporting saya untuk mendapatkan anggaran untuk saya menyelesaikan studi saya, Kak. Karena dengan kondisi saya sebagai ASN, ketika saya harus sekolah, tunjangan-tunjangan atau pendapatan saya itu dipotong setengahnya, Kak. Itu setelah saya kalkulasi Hmm. itu tidak mencukupi untuk kehidupan saya pada saat bersekolah, Kak. Tentunya LPDP inilah yang mampu mendukung saya untuk menyelesaikan atau melanjutkan studi saya seperti itu, Kak. Jadi berkesinambungan ya, sekolah dan juga beasiswa. Maksudnya maju bareng. Kalau nggak Ya, dapet ya berarti kemungkinan besar nggak lanjut sekolah dan sebaliknya. Kan kalau betul. misalkan dapat beasiswa tok tapi sekolah nggak dapat kan nggak dapat juga ya. Ya, betul, Kak. Oke, paling pertanyaan terakhir dari aku lebih ke ini sih. Kalau misalkan eh, nanti keterima, harapannya kan keterima LPDP ya, kemudian bisa lanjut sekolah macam-macam dan sampai dengan lulus dengan baik. Sebenarnya apa sih yang pengen dilakukan secara konkret gitu mau mau ngapain sih? Paling singkat aja. Mau bikin apa? Terus kalau mau bikin apa, apanya itu apa gitu. Baik. Sebenarnya kontribusi konkret saya itu adalah untuk memajukan sektor pesisir yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Nah, seperti apa yang bentuk yang saya lakukan adalah saya ingin mengintegrasikan, mensinergikan atau mengimplementasikan bagaimana sih sebenarnya ekonomi biru ini masuk ke dalam dokumen perencanaan itu agar ketika sudah masuk dalam dokumen perencanaan yang mana perencanaan yang dahulu dari suatu program di pemerintahan. Nah, ke depannya ini akan dapat direalisasikan dengan baik karena sudah ada dasarnya dari perencanaan. Oleh karena itu, dengan posisi yang saya yang strategis sebagai ASN di bidang perencanaan, itulah kontribusi terbesar yang akan saya laksanakan seperti itu. Oke,
Eh, paling kalau dari kita itu saja, Mas Rakasa. Jadi mungkin kita bisa akhiri sesi interview kita pada malam hari ini. Ditunggu saja hasilnya seperti apa dan semoga diberikan yang terbaik ya. Terima Baik. kasih. Aku balikan ke Mas Akbar ya. Thank you. Oke, thank you Kak Riko dan teman-teman semua. Sebentar. Oke, boleh kita berikan semangat applause untuk Kak Rakasa ya. Terima kasih Kak. Luar biasa. Oke, Kak Rakasa, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, gimana sudah menghadapi 3 interview kita? Gimana rasanya? Jujur Kak, ini mock up ke mungkin keempat yang sudah saya Uh, lakukan. Ini yang paling tegang Kak, karena dihadapkan langsung dengan 3 interview dan emang wah agak ini juga ya agak keras juga nih ya pertanyaan-pertanyaannya. oke, oke, luar biasa. Oke, semangat Kak Rakasa. Kita akan lanjut, teman-teman semua. Setelah ini kita akan masuk ke sesi feedback. Jadi nanti akan ada feedback dari para interviewer kita atas apa yang telah disampaikan oleh Kak Rakasa selama sesi interview. Kita akan mulai dari Kak Patrick ya, sesuai urutan. Dari Kak Patrick, silakan untuk bisa memberikan feedbacknya terkait dengan hasil interview malam hari ini. Oke, makasih Mas Rakasa. Malam, congrats sudah melalui apa bombardier gitu ya. Mas Rakasa, ini kali keberapa daftar LPDP? Ini kali kedua Kak. Dua ya, berarti memang memang bukan pemula gitu ya. Saya punya feeling. Either bukan pertama kali daftar atau mungkin minimal bukan pertama kali mock up gitu. Kalau mock up sendiri mungkin berarti udah cukup sering ya Mas ya. Kalau mock up ini keempat Kak, tapi untuk tes substansi ini yang untuk yang pertama kalinya, karena sebelumnya saya gagal di TBS Kak. Oke. Ya, yang saya halat sih yang penting keempat itu ya. Kali keempat itu maksudnya lumayan loh. Berarti udah lumayan polish gitu, refine, nggak mentah-mentah amat gitu ya. Which is cukup terlihat lah dari beberapa hal gitu ya. Cara menjawab, terus substansinya sendiri. Kalau bagian saya sendiri sih yang saya komentari kan hanya yang tadi cerita saya dari sudut pandang praktisinya ya, practitioner gitu. Jadi ciri-cirinya ya tadi saya di akhir-akhir kayak ngisi-ngisi waktu udah mau nanya tesis gitu ya, tapi udahlah enggak lah, bukan bagian saya gitu kan. Nanti aja. Eh, saya agak hold back gitu. Tapi saya memang akan cukup cukup peduli soal praktikalitas mengenai misal kontribusi gitu ya. Nah sekarang ini agak trikinya gitu ya, trikinya mendaftar sebagai PNS itu maksudnya susah-susah gampang, pros and cons gitu ya, ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau kelebihannya saya pikir cukup highlight jelas ya, which is mungkin bisa dibilang Ya, udah hampir kemudian. pasti pulang gitu kan ya, kalau ke Ya. luar negeri pulangnya juga udah ada tempat di ke arah sana. Negatifnya itu forward momentumnya mungkin kurang kerasa di beberapa titik tergantung orangnya. Maksud forward momentum itu kalau di orang lain gitu ya non PNS biasanya bisa pakai kesempatan S2 S3 untuk melaju kencang kemana gitu ya tadinya apa sekarang mau jadi apa gitu kan ya kerasa lah bedanya kalau sebagai PNS itu agak tricky karena memang ada cenderung pengabdian ke tempat asal gitu kan. Nah, sehingga kita harus bikin forward momentumnya itu dengan cara sendiri gitu kalau kalau yang saya pikirkan terobosan-terobosan apa yang bisa dibawa gitu ya. Memang sih mungkin masih PNS, mungkin posisinya masih sama bahkan nggak ada beda placement, nggak ada apa gitu ya. Tapi lebih ke terobosan apa yang ingin dibawa gitu. Nah tadi maksudnya aku suka juga dengar gitu ya ketika diminta mengidentifikasi potensi obstacles, kamu bisa bilang tadi ya kepala daerah bisa ganti, political will berbeda, nah. Jadi memang itu bisa kayak mengombang-ambing trajektori kita gitu kan. Tapi maksudnya it starts with kamu mengidentifikasi dulu udah lumayan bagus, sehingga kamu bisa tahu gitu mitigasinya apa, bagaimana kamu bisa menjual ide misalnya dari satu kepala daerah ke yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi mungkin pesan saya sih overall maksudnya balik lagi udah cukup oke untuk bagian saya minimal gitu ya. Maksudnya saya nggak ada suatu red flag yang saya harus highlight apa gitu kan ya. Tapi memang balik lagi tolong dipastikan si kontribusinya gitu ya, forward momentumnya kerasa meskipun posisinya sama gitu ya. Tadi kalau kamu bilang mau dari segi kebijakan publik gitu kan tadi balik lagi bagus mitigasinya gimana kamu supaya bisa ide itu jangan sampai mati tengah-tengah gitu ya ketika pergantian transisi kepemimpinan apa segala macam gitu kan. Kamu mesti bisa defend lah istilahnya gitu ya. Dan jangan kagok-kagok lah. Kalau kamu ditanya akhir karir kemana ya kamu harus aim for the highest menurutku gitu ya. Jadi jangan terlalu cari aman juga.
lebih ke sana mungkin ya. Mungkin itu aja dari aku ya, biar gak terlalu panjang. Siap, makasih Kak Patrick. Kasih ya. Boleh next ke Kanada mungkin. Oke, thank you Kak Patrick, luar biasa untuk feedbacknya. Untuk berikutnya langsung ke Kak Nada ya untuk feedbacknya. Silakan Kak Nada. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Rakas, well done for your interview. Like, I would like to appreciate juga sih untuk apa namanya courage dan juga apa namanya untuk jawaban-jawabannya. Di sini mungkin untuk keilmuannya mungkin secara konten aku nggak mau mengomentari yang lebih gimana-gimana karena you know your field ya. Dan mungkin di sini lebih ke apa namanya di pertanyaan terakhir tadi itu memang agak sedikit menjebak ya karena memang di sini kan itu gimana kita bisa mempertahankan stance kita ya bahwasanya we deserve this scholarship gitu dan pengabdian kita memang akan berdampak gitu kan dan just like apa yang sudah di eh, apa namanya dicanangkan di LPDP bahwasanya em, kontribusi itu bukan hanya yang harus gede banget yang harus mengubah dunia ya kita nggak bisa kayak gitu dan di sini I like the way you answer that bahwasanya meskipun ini tuh bukan apa namanya kayak isu nasional yang mungkin dialami oleh semua provinsi yang ada di Indonesia, tapi di sini tuh ada urgensi yang mungkin apa namanya sudah mendapatkan perhatian langsung dari nasional, dari pemerintah nasional dan tadi sudah didukung dengan beberapa data gitu dan itu menurutku sudah cukup untuk memperkuat stance Caracas bahwasanya isu ini memang harus diselesaikan gitu. Jadi meskipun bukan hanya satu, bukan apa namanya, bukan dialami oleh setiap provinsi, tapi ini tuh punya dampak besar gitu yang mungkin nantinya akan baru kerasa di 5 atau 10 tahun kemudian. Lalu ketika tadi apa namanya terkait tentang em, 10 tahun berikutnya kalau misalnya kebijakan ini tuh gagal itu bagaimana. Jadi memang benar apa kata Kak Patrick ya bahwasanya kita tuh harus bisa apa ya mengambil langkah preventif kalau misalnya memang oh ini nanti kita nggak cuma bisa memberikan eh, gagasan-gagasan untuk ke rencana kontribusi, tapi juga kita harus bisa punya langkah preventif gitu agar nantinya kalaupun misalnya kita gagal itu kita manuvernya gampang dan juga masih ada backup plan gitu. Terus mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi ya prioritas tadi juga Kak Rekas juga udah teguh pendiriannya bahwasannya memang ekonomi biru ini mungkin memang bukan untuk jangka pendek saja tapi juga jangka menengah dan jangka panjang yang which is harus di maintain ya. Dan tadi juga Kak Rekas juga mention tentang ketahanan ekonomi biru, kemudian eh, kenapa kenapa sektor timah ini ketergantungan pada sektor timah ini menjadi masalah utama. Terus kita bisa flashback lagi ke permasalahan di tahun 2024 di mana terjadi korupsi timah. Terus tadi juga Kak mereka juga bisa mengkaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain sehingga sudah apa namanya ini tuh menjadi root cause kayak gitu. Terus mungkin untuk yang terakhir dari saya, yang terakhir mungkin ketika kita membahas tentang rencana jangka menengah, pendek, dan panjang itu untuk cross check aja mungkin bisa menggunakan metode itu ya kayak SMART. I think you're familiar with that method, right? Tentang plan-nya harus spesifik, harus measurable, harus achievable, harus sustain dan juga harus time bound. Nah, intinya metode itu akan sangat membantu Kak Rekas ketika lagi kayak ngecek gitu. Ini kontribusi plan aku ini emang benar-benar bisa dilakuin atau cuma itu aja, cuma omon-omon. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk overall, insya Allah Kak Rekas sudah menjawab dengan baik and you're good to go. Thank you.
Oke, thank you Kanada Makasih Kak. untuk feedbacknya. Kita langsung ke feedback berikutnya yang terakhir dari Kak Riko. Silakan Kak Riko. Oke, thank you. Paling kalau dari aku nggak terlalu panjang, tapi yang pertama, thank you ya Kak Rakas buat eh, malam hari ini gitu. So you did a great for for tonight, dan benar kata Kak Patrick di awal ya. Jadi memang secara struktur apa ya, struktur menjawabnya macam-macam juga nggak yang kosong-kosong banget gitu. Dalam arti sebenarnya kalau kita ngomongin subjek, predikat, objek, keterangan itu tuh udah kelihatan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, em, sebenarnya kalau dari aku secara kan aku melihatnya secara psikologi, bukan psikologi sih, tapi aku lebih melihat bagaimana ketika menjawab itu emosinya terkontrol apa enggak, terlalu menggebu-gebu atau enggak, macam-macam. Memang ada beberapa titik yang maksudnya aku ngerti kan, kadang kalau kita interview atau eh, mengikuti suatu apa ya, entah itu mock up ataupun itu real, kadang di awal-awal kan kita nervous, nih, namanya manusia gitu ya. Para simpatiknya pasti akan ngomong kayak, duh kenapa nih deg-degan. Tapi kan di tengah-tengah kadang kita akan kebawa momen yang mana akhirnya excitementnya naik gitu. Jadi kita lebih excited untuk menjelaskan tanpa disadari jadinya menggebu-gebu gitu. Nah, aku tadi menyoroti ada beberapa titik yang seperti itu. Salah Hmm. satu cirinya adalah uh, bukan notasi, kalau apa sih bahasanya, temponya itu sedikit lebih cepat gitu. Sedikit lebih cepat dari awal-awal. Kalau awal-awal itu lebih terkontrol. Mungkin karena para simpatiknya ngomongnya ya uh, kalem, tenang gitu ya. Tetapi at the end of the day, eh kan pada akhirnya kita melihat apakah nih orang memang benar-benar bisa ngontrol emosinya dengan baik atau enggak gitu. Tadi seperti yang aku bilang tadi masih ada titik-titik yang itu kayak loss gitu. Ciri-cirinya temponya. Terus yang ketiga, aku kadang sebenarnya ini secara personal atau secara subjektif aku ya. Aku tuh lumayan menyoroti konsistensi alasan seseorang untuk mengambil suatu beasiswa. Terutama adalah dari mereka-mereka yang quote-unquote kayak, ya sorry to say, aku harus bilang bahwa mungkin untuk beberapa pekerjaan, mungkin Kak, salah satunya ASN, PNS, macam-macam kan ada tendensi bahwa sekolah itu digunakan untuk menaikkan angka kredit gitu. Walaupun memang itu memang benar apa adanya. Tetapi kita berusaha untuk meramu sebaik-baiknya bahwa iya, kalaupun itu benar, itu bagaimana gitu kan cara kita untuk menarasikannya supaya nggak ke arah sana. Nanti takutnya akan ada kayak personal goal oriented yang mana kayak ya buat buat personal gitu. Jadi makanya aku tadi mengulang pertanyaan itu gitu. Terus juga untuk yang masalah kayak school oriented ataupun scholarship oriented macam-macam, itu sebenarnya juga term yang agak dalam arti mungkin maknanya lumayan luas ya, dalam arti sangat general. Kalau memang nggak difahami dengan baik maknanya itu seperti apa, in my humble opinion, menurut aku itu nggak apa-apa kalau misalkan ditarik balik atau diberikan disclaimer di depan, oh maksudnya mungkin kalau sekolah oriented itu tuh ya bodo amat lah dapat beasiswa atau enggak, yang penting gue sekolah gitu, atau vice versa atau sebaliknya. Tetapi memang eh, kita memang harus secara, bukan harus sih, tapi secara nggak langsung kita juga menyatakan bahwa yang aku butuhkan itu adalah keduanya gitu. Jadi ya sekolahnya dapat, beasiswanya juga dapat gitu. Tetapi tidak serta-merta terlalu ekstrim ke kanan ataupun tidak terlalu ekstrim ke kiri. Dalam arti gini, kalau misalkan kita menyatakan dalam suatu interview itu terlalu ekstrim ke kanan, jadi kayak ya kalau nggak dapat ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kan terlalu ekstrim ke kanan. Atau terlalu ekstrim ke kiri dalam arti kayak, ya, jangan dong, harus dapat nak. Nah, itu kan juga terlalu ekstrim ya. Dalam arti kayak kalau memang dalam konteks yang lebih luas, kalau pengen mengunggulkan diri sendiri ya jangan terlalu unggul. Atau kalau menceritakan suatu hal yang itu menyedihkan ya jangan terlalu sedih. Dalam arti makanya jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Ambil sisi tengah-tengahnya gitu. Kalau dari aku sih paling itu aja. Kudos buat malam hari ini gitu ya. Paling nanti ke depan lebih dijaga aja eh,
emosinya, terutama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita nggak expect itu pertanyaan itu muncul gitu. Misalkan pilih jeruk atau apel gitu kan, itu kan kadang pertanyaan yang nggak pernah muncul, tetapi bagaimana kita kontrolnya itu yang lebih penting menurut aku. Paling kalau dari aku itu aja. Thank you. Thank you Kak Riko. Oke, thank you Kak Riko. Sekali lagi kita kasih applause untuk Kak Rakasa, teman-teman semua. Luar biasa ya malam hari ini. Oke Kak Rakasa, terima kasih juga sudah membersamai kita untuk di interview dan menjadi contoh bagi teman-teman semua yang hadir di malam hari ini. Semoga apa yang Kak Rakasa dapatkan malam hari ini bisa menjadi pelajaran, bahan evaluasi untuk kedepannya, dan semoga Kak Rakasa dimudahkan untuk bisa lolos tes interview di sesi kali ini. Amin ya. Amin, amin ya Robbal Ya, Alamin. Rabbal Terima kasih Alamin. Kak Akbar. Siap. Thank you Kak Rakasa dan thank you teman-teman semua. Kita masih ada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang sudah siap bisa raise hand. Tapi sebelum itu, seperti biasa, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku akan ada sedikit informasi untuk teman-teman semua yang, nah tadi kalau kita lihat ke arah kasat ya, sudah mock up bahkan sampai 4 kali. So buat teman-teman semua, ini salah satu contoh bahwa latihan terus-menerus itu perlu dan terlihat sekali bedanya. Kalau teman-teman mungkin hanya 1 kali mock up atau mungkin bahkan belum pernah sama sekali, sehingga smartscholar.id sudah menyiapkan wadah untuk teman-teman semua yang ingin latihan intensif ya. Jadi smartscholar.id juga membuka kelas persiapan substansi LPDP yang dirancang khusus oleh tim untuk membantu teman-teman semua mempersiapkan tahap substansi secara lebih terarah dan juga lebih maksimal. Dan di kelas ini teman-teman akan dapat bimbingan mulai dari menyusun jawaban, kemudian strategi menghadapi interview, hingga latihan intensif supaya teman-teman bisa siap menghadapi tes interview nantinya. Jadi teman-teman semua yang mau dan berminat, silakan langsung aja japri ya ke admin di WA ataupun admin yang ada di sini ya, smartscholar.id. Di sini sudah ada. Seperti itu teman-teman semua. Dan kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Di malam hari ini tadi Kak siapa dulu nih ya? Kak Nisa ya. Oke, Kak Nisa silakan Kak Nisa bisa on mic dan disampaikan. Baik, terima kasih Kak Akbar atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada panelis, khususnya Kanada, karena bidang kita sama di pendidikan bahasa Inggris. Saya mau nanya, karena saya kan untuk kontribusinya itu untuk mengembangkan eh, professional development yang berkelanjutan untuk English teachers yang ada di non-formal education, khususnya di online teaching Kanada. Dan waktu saya berkontribusi, saya ingin berkolaborasi bersama ITEL atau Indonesia Technology Enhanced Language Learning. Nah, pada saat berkolaborasi, entah itu dengan British Council atau apa itu, pada saat ingin berdiskusi atau menguji validitas itu bagaimana ya Kak untuk alur-alurnya? Apa yang diuji ketika nanti saya ingin membuat framework TPEC untuk online teaching seperti itu? Makasih Kak Nadia. Oke, thank you Kak Nisa. Silakan mungkin Kak Nada bisa langsung dibantu jawab. Oke, terima kasih Kak Akbar. Sebelumnya, makasih banyak Kanisa sudah bertanya ya. Dan juga ini memang untuk kontribusi plannya, memang kita kalau especially di bidang pendidikan ya, itu nggak bisa kita kayak menggunakan ngomong kalau misalnya kontribusi kita adalah memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, itu bukan tugas kita ya, itu tugas Menteri Pendidikan ya itu. Jadi memang harus yang sangat spesifik. Maksudnya di sini spesifik itu apa? Spesifik itu memang nyata. Jadi bukan yang kayak ngawang-ngawang gitu. Dan tadi kalau nggak salah Kanisa mention bahwasanya ingin mengembangkan development apa namanya pengembang skill development ya kepada guru-guru yang ada di bidang non formal, especially kepada yang ngajar online teaching. Kebetulan aku juga bergelut di bidang online teaching education juga. Aku juga di bidang yang informal juga. Dan kalau untuk apa namanya collaborationnya memang berencana untuk di British Council ya. Kemudian apa namanya tadi boleh diulang sedikit yang di akhir itu, sorry. Iya, untuk menguji validity misalnya Kak, untuk framework yang akan saya buat,
Nah, itu bagaimana ya untuk berkolaborasinya? Kalau misalnya kalau Karakas kan tadi kayak ada membentuk tim dan lain-lain. Nah, ketika kita approach ke British Council atau eh, asosiasi-asosiasi yang lain itu bagaimana ya? Kalau aku sih biasanya sih apa namanya, karena ini kita bidangnya non informal ya, yang which is itu mungkin bersinggungan dengan NGO, NGO yang bidangnya di pendidikan. Jadi kalau misalnya aku pun apa namanya mau uji validity sih, mungkin bisa menggandeng NGO-NGO juga yang bergerak di bidang pendidikan. Dan selain itu sebenarnya nggak masalah kalau kita juga bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada di formal education sektor ya, karena kita juga butuh pandangan mereka gitu, bagaimana sih mereka apa namanya approach dalam hal ini gitu. Jadi kayak it's okay kalau misalnya kita mau menggunakan second opinion, karena menurutku memang kita kan nggak bisa melihat validitas itu dari satu perspektif saja gitu kan. Jadi mungkin bisa banyak-banyak sharing dan juga bertukar pikiran dengan NGO-NGO yang ada di yang berkiprah di pendidikan juga, dan juga mungkin bisa sharing juga dengan teman-teman yang ada di sektor formal. Jadi biar kita tuh tahu perbedaannya apa. Jadi mungkin bisa sharing dengan MGMP atau juga mungkin teman-teman yang ada di dinas pendidikan. Jadi memang sebenarnya kalau untuk validity kayak menentukan framework itu memang ada banyak ya, dan aku nggak bisa bilang kalau one fits for all ya. Dan selain itu juga banyak-banyak baca isu yang terkini dari pendidikan. Apalagi kalau misalnya British Council itu kan mereka juga banyak banget kan update tentang education issue yang lagi booming. Nah, itu bisa dibaca-baca juga sehingga kita juga punya insight nih, kira-kira isu apa yang lagi mereka concerning kayak gitu. Mungkin itu sih, Kanisa, semoga menjawab ya. Baik, Kanada, terima kasih. Oke, thank you Kak Nada dan juga Kak Nisa yang sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Habi. Silakan Kak Habi yang sudah raise hand. Baik, terima kasih Kak. Mungkin saya ingin bertanya sekaligus minta insight dari mentor-mentor di sini. Eh, yang pertama yaitu kebetulan saya daftar LPDP ini sudah ke-6 kalinya Kak. Ini 6 kali dan semuanya beda jurusan gitu Kak. Yang saya takutkan nanti ada pertanyaan mereka punya kayak punya record saya itu kenapa beda jurusan. Misalkan muncul pertanyaan itu nantinya bagaimana Kak ya untuk tipsnya. Karena saya daftar 6 kali itu beda jurusan. Kemudian yang kedua, jika ditanya apakah selain dari beasiswa LPDP mendaftar beasiswa yang lain, nah itu jawabnya paling baiknya tuh gimana Kak? Karena sebelumnya saya sudah daftar 4 beasiswa lain juga gitu Kak. Nah itu apakah saya jujur dengan daftar beasiswa yang lain juga atau saya fokus ke LPDP saja gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Habi. Mungkin mau Kak Riko atau mungkin Kak Patrick yang menjawab, silakan. Boleh saya kasih sedikit kali ya dari Oh, sudut pandang saya. oke Kak Eh, Patrick silakan. Kalau yang pertama itu maksudnya menarik ya. Maksudnya lu tanya gue gitu juga gue kayak tertantang balikin lagi pertanyaannya kenapa 6 kali itu enamnya dibeda-bedain jurusannya ya. Iya betul Eh Kak. ya betul ya. Nah kenapa pertanyaan gue? Kalau saya jawab ya, doesn't matter sih sebetulnya ya. Tapi gini, trikinya gini loh. Kalau kamu 2-3 kali gitu ya, terus beda-beda semua, mungkin kamu masih bisa bilang ya apa namanya interest have changed gitu ya, karena kontribusi yang mungkin revolusi juga mengharuskan saya beradaptasi dari segi jurusan segala macam gitu kan. Tapi 6 kali kan over ya maksudnya, jadi maksudnya adaptif terlalu adaptif gitu kan. Di satu sisi mungkin takutnya bilang nggak ada pendirian juga gitu, jadi itu ada resiko yang harus kamu ambil gitu ya. Tapi at the same time ya yang paling kebayang sih mungkin ya memang bilang aja kenapa, pengalaman apa gitu kan selama 6 kali ini yang berubah, apa itu memaksa kamu adaptasi, kontribusimu sudah berubah sejauh mana sehingga
si jurusannya pun harus beradaptasi gitu ya. Coba kamu jelaskan ke arah sana. Kalau soal beasiswa lain sih, menurut saya gitu ya, ini sesuatu yang sebetulnya kamu nggak perlu bohong gitu. Karena kalau kamu bohong, itu resikonya sebenarnya lebih gede gitu kan. Mending kalau kamu bohong, bohong tapi yakin gitu, nggak akan ketahuan. Tapi kan kamu bisa meyakini nggak belum tentu kan, gitu ya. Eh, Siapa tahu panel yang lagi ngewawancara lu taunya ada andil gitu di beasiswa lain, kamu daftar juga. Kuno sih, kita nggak pernah tahu loh gitu kan. Jadi resikonya nggak worth it. Jadi kalau emang kenyataannya kamu emang paralel daftar beasiswa apa lagi ya bilang aja gitu. Ya gitu kan. Lagi daftar beasiswa lain juga gitu kan, melihat landscape-nya yang menantang gini 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 ya realistis aja gitu kan. Diversifikasi opsi apa segala macam, pada akhirnya yang penting mungkin di highlight bahwa tujuannya akan sama gitu kan, bahwa ini bisa, saya bisa studi dan segala macam. Cuma jadinya gini, kalau kamu ditanya kenapa kamu pilih beasiswa PDP ya kamu nggak usah muluk-muluk juga gitu ya, jawabannya disesuaikan gitu. Jadi jangan terlalu menginginkan LPDP ini, kalau kamu tanya gitu the same time kamu ketahuan daftar beasiswa lain gitu kan, ngaku itu sih ya mungkin. Thank you, itu aja. Oke, thank you Kak Patrick. Mungkin dari Kak Riko ada tambahan atau kan ada? Paling kalau dari aku sebenarnya aku setuju sama Kak Patrick ya. Jadi em, yang pertama yang masalah 6 kali itu sebenarnya kalau boleh tahu alasan jujurnya itu kan biasanya ya satu biasanya rata-rata ya karena di percobaan pertama mungkin kurang beruntung, percobaan kedua kurang beruntung, tiga nggak beruntung macam-macam dan seterusnya. Nah, menurut aku memang kalau seperti itu challenge-nya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada panelis bahwa sebenarnya kita bukan sepelin-pelan itu loh gitu kan. Dalam arti ya memang mungkin dalam konteks yang lebih sempit memang kontribusinya sudah mengalami revolusi atau mungkin jurusan yang diminati bidangnya sudah enggak jurusannya ada tapi bidangnya nggak ada gitu mungkin atau sudah mengalami revolusi juga. Nah itu bisa jadi alternatif. Tetapi yang konteks yang kedua benar setuju. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu berbohong ya. Jadi tetap tetap jujur gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu apa siapa yang di depan kita gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau memang kita ada interview atau mungkin ada proses di beasiswa lain ya bilang aja memang memang ada gitu. Tetapi again ya kita nggak bisa terlalu menggembar-gemburkan kenapa LPDP, kenapa harus LPDP juga karena at the end of the day kita dihadapkan pada suatu proses yang paralel kan dengan beasiswa lain dan juga LPDP. Takutnya nanti kita keceplosan untuk terlalu mengagung-agungkan LPDP terus nanti ada pertanyaan yang lumayan backfire dalam arti kayak ya kalau memang kamu fokus ke LPDP kenapa harus daftar yang lain? Kalau kamu suka LPDP kenapa daftar yang lain dan sebagainya. Lebih ke arah sana sih. Cuman kalau dari aku sih tetap semangat ya Mas Dabi. Eh, walaupun memang prosesnya nggak selalu instan, tetapi ya, kita percaya bahwa pasti akan dapat kalau misalkan sudah waktunya gitu sih. Thank you. Oke, thank you Kak Riko. Mungkin kan ada mau ada tambahan atau cukup? Kalau dari aku memang Hmm. kuncinya adalah be authentic aja sih. Jadi kayak memang kita nggak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain, kita nggak perlu berpura-pura untuk perfect atau menjadi kandidat yang seperfect mungkin karena ya memang kandidat yang perfect itu nggak ada. Iya kan? Jadi memang hal yang harus diperhatikan di sini adalah gimana cara kita meyakinkan bahwasanya meskipun dengan percobaan yang keenam kali itu tuh bukan berarti saya gagal di sini. Karena mungkin dari keenam percobaan itu mungkin bisa di-highlight juga bahwasanya selama 6 kali mencoba LPDP dan gagal dan mengambil jurusan yang berbeda itu hal apa yang udah kamu pelajarin gitu. Kayak how far you've come gitu dan bagaimana keenam percobaan itu membentuk diri kamu yang sekarang gitu, yang lebih resilience, yang lebih eh, tahan banting, yang lebih nggak patah semangat. Jadi di see the bright side sih kalau tambahan dari aku. Thank you.
Oke, thank you Kak Nada, Kak Riko, dan Kak Patrick. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Kak Muhammad Aksal. Silakan Kak Muhammad Aksal. Ya, terima kasih untuk semua kakak-kakak mentor di sini. Saya Aksal. Pertanyaan saya adalah, ini umum ya untuk kakak panelis semuanya. Pertanyaannya adalah, saya kan eh, bidang yang saya ingin tekun ini adalah media literasi, yang mungkin nanti bakal kaitannya ada istilahnya kayak bikin policy brief, terus mengajarkan literasi dalam apa namanya level grassroots gitu kan ya. Nah, tapi saya tuh sebenarnya nggak punya pengalaman di policy advocacy gitulah, di bikin policy brief apalagi ya. Nanti kalau ditanya ketika interview ditanya, misalnya kamu kan nggak punya pengalaman kayak gini. Nah, saya ntar yang mau saya sampaikan itu saya punya rencana untuk menutupi gap itu dengan contohnya ngambil apa namanya course di policy advocacy misalkan, atau ambil S2 lagi yang lain. Apakah ini Pertanyaannya adalah apakah ini akan mengurangi eh, asesmen dari para panelis ataukah ini adalah hal yang harus saya sampaikan juga? Terima kasih. Oke, silakan Kak yang ingin jawab dari siapa dulu? Sorry, Dari Kak oke. Riko boleh. Iya, Hmm. Mas Aksel bisa dijelaskan secara runtut nggak? Itu tuh mm, case, oke, mungkin mekanismenya seperti apa? Maksudnya lebih Hmm. detailnya, jurusannya apa, kemudian pengen ke apa, gapnya di mana, dan sebenarnya alasan jujurnya apa? Kenapa ngambil itu gitu? Oh iya, pertama saya ini dulu S1-nya di komunikasi dan media, Hmm, akan ngambil jurusan linear juga komunikasi dan media, hmm, dan tujuan saya adalah saya ingin membuat sebuah framework literasi media di Indonesia lah ya. hmm, Mungkin mulai dari daerah saya sendiri mungkin awalnya, tapi hmm, semoga nanti bisa menyebar kemana-mana. hmm, Dan itu nanti saya juga nulis di essay saya kalau saya ingin mengadvokasi polisi ini untuk diangkat menjadi istilahnya kayak apa ya, framework yang tetap lah di pendidikan kita, sistem pendidikan kita atau sistem pendidikan yang hmm. informal, formal gitu. Gitu sih Kak, kurang lebih. Terima kasih. Oh, oke. Oke, ini kalau tanggapan dari aku ya, sebenarnya kalau masalah mengurangi asesmen atau apa, jujur aku nggak tahu karena memang kalau interview kan jatuhnya ya mungkin ada subjektivitas juga walaupun objektifnya persentasenya jauh lebih tinggi gitu. Tetapi sependek yang aku tahu harusnya selama alasan kita jelas dan masuk akal itu masih oke sih gitu. Kasaran orang ngomong gini deh. Orang pindah jurusan aja, kalau misalkan alasannya itu benar dan memang kita bisa memberikan bukti yang oke, itu banyak yang lolos kok gitu. Nah, kenapa kalau misalkan jurusannya selaras tapi cuman beda bidangnya aja, kok nggak lolos atau mengurangi asesmen gitu? Berarti sebenarnya isunya bukan ada pengalaman di sana atau enggak, tapi tentang bagaimana kita bisa memberikan alasan yang rasional kan gitu. Karena aku pun juga lintas jurusan Mas dulu. Bahkan karena lintas jurusan pun juga bidangnya juga pasti berubah kan sebenarnya. Tetapi balik lagi kalau menurut pendapat aku walaupun memang kita nggak ada memang kalau ada pengalaman di sana itu jauh lebih meyakinkan. Tetapi kalaupun nggak ada pengalaman di sana, tinggal bagaimana kita bisa menarasikan alasan kita itu rasional apa enggak. Kan nggak mungkin toh kalau misalkan pindah jurusan maksudnya bidangnya berbeda tapi kita nggak punya behind the scene yang relatif strong gitu sih. Kalau dari aku sih itu aja sih. Aku juga nggak bisa jawab apakah itu mengurangi atau enggak karena nggak pernah tahu ya penilaian di belakangnya seperti apa. Tetapi case by case, orang pindah jurusan aja oke, harusnya kalau beda bidang aja harusnya masih oke juga. Tergantung bagaimana kita menarasikan alasannya apa dan sebenarnya argumentasinya seperti apa gitu. Paling Kak Patrick atau Kak Nanda. Singkat aja mungkin maksudnya ya benar yang saya tangkap dari pertanyaannya plus jawaban yang Kak Riko juga. Saya memang strong believer selama ini bahwa kalau ada yang tanya ke saya gitu ya, saya mau pivot gitu, background pendidikan saya A, professionally A juga katakanlah ya, tiba-tiba saya mau ke Z gitu kan, dari segi kontribusi maupun jurusan ke depan ya, ya saya sih memang selalu mengadvocate ya karena nggak punya banyak pilihan. Memang tadi kalau ada saya dengar gap memang coba tutupi minimal dengan
tadi satu kursus gitu ya, kursus dulu, online course apapun lah ya, baby steps plus volunteer experience gitu. Kalau kalau memang ini sesuatu yang kamu belum punya cukup expertise untuk terjun gitu kan, mungkin partnya juga kenapa kamu mau kuliah di sana, sehingga kamu mungkin belum bisa dapat duit dari sana gitu kan, minimal volunteering, dapat pengalaman, cari komunitas, sama ambil kursus tadi. Jadi itu general aku setuju sih ya, nggak banyak pilihan lain ya untuk kamu menjembatani logical gap sih tepatnya kalau ini ya, antara apa yang kamu punya pengalaman sebelumnya baik dari pendidikan maupun profesional ke yang akan kamu ambil, sehingga kamu kalau at this point udah mau dijual ke arah sana ya, menurut saya sih belum kepikiran lagi ya selain dua opsi tadi, apalagi gitu. Jadi mungkin itu memang perlu disiapin dari sekarang volunteer kursusnya. Thank you. Oke, thank you Kak Patrick. Mungkin Kak ada tambahan untuk terakhir? Mungkin terakhir dari aku ya, Hmm. memang semua itu bisa dipelajari. Jadi menurut aku Kak Aksa nggak perlu berkecil hati kalau misalnya memang belum ada skill apa namanya di bidang A, B, C itu semua bisa dipelajari. Dan aku setuju banget dengan jawaban dari Kak Riko dan juga Kak Patrick bahwasanya salah satu cara untuk menjembatani gap yang kita punya sebelum course major adalah dengan mengikuti course, kemudian volunteering, dan mungkin bisa kita bisa melihat permasalahan di sekitar gitu. Nah, siapa tahu ada yang memiliki masalah yang mungkin bisa kita selesaikan for free. Contohnya waktu salah satu temanku dia baru belajar tentang digital marketing. Dan di situ dia mencari kayak teman-teman yang baru buka usaha tapi mereka belum pakai digital marketing. Nah, itu dia bantu secara sukarela dan dari situ dia bangun portofolio dan dari situ juga dia bisa tahu nih kira-kira knowledge gap apa yang nggak bisa aku fill hanya dengan mengikuti course. Berarti memang di situ ada urgensi untuk lanjut pendidikan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga Kak dengan membangun portofolio melalui klien-klien yang ada di sekitar. Mungkin itu dan ya good luck Kak Aksal untuk studinya. Terima kasih Kakak. Oke, thank you Kak Nada, Kak Patrick, dan juga Kak Riko. Sekali lagi teman-teman semua, kita plus untuk kita semua ya, luar biasa. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Kak Riko, Kak Patrick, dan juga Kak Nada yang sudah membersamai kita di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dari interview, kemudian sampai dengan sesi feedback dan juga sesi tanya jawab, bisa menjadi salah satu bahan evaluasi kita, bahan inspirasi kita, dan motivasi kita untuk bisa lebih maksimal lagi menghadapi tes interview ke depannya. Dan kami juga doakan teman-teman semua, semoga teman-teman yang hadir di malam hari ini bisa maksimal dalam melaksanakan tesnya nanti, dan semoga kita semua berhasil meraih apa yang kita impikan atau kita cita-citakan. Dan teman-teman semua tetap semangat untuk malam hari ini, dan mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut karena waktu kita sudah terbatas sekali ya. Jadi kita cukupkan untuk sesi malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Tetap semangat dan dijaga terus konsistensinya sehingga teman-teman semua bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan dan impikan. Dan teman-teman semua, kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Semangat terus dan kita harapkan semoga teman-teman semua bisa tetap semangat ya dalam meraih apa yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Saya selaku MC pamit undur diri. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman masing-masing. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat. Terima kasih.